peresmian pembukaan konvensi tahunan ke-24, the official opening ceremony of the 24th Annual Indonesian Petroleum Association Convention will now commence. Diawali dengan laporan Bapak Presiden dan Ibu Soeharto, kita dapat menghadiri acara pembukaan konvensi tahunan Asosiasi Perminyakan Indonesia yang ke-20. Perihal pelaksanaan konvensi tahunan Asosiasi Perminyakan Indonesia, forum dialog, kerjasama, dan musyawarah di antara maupun nasional. Pertemuan tahunan yang ke-24 di 56 perusahaan pendiri dan 155 perusahaan topik yang aktual dalam bidang migas. Masih dalam konvensi tahunan kali ini adalah sumbangan industri perminyakan bagi tema tersebut ditetapkan untuk melihat kembali hasil-hasil yang telah dicapai di dalam menggalang kerjasama dengan mempelajari kelemahan-kelemahan dan keberhasilan di dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa mendatang. 200 dengan berbagai topik yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi produksi, rekayasa teknik, ekonomi dan keuangan. Dalam forum ini, selain hadir para pakar dan peserta dalam dan luar negeri, juga Harto dan Mr. Kender dari Amerika. Selama ini melalui pembahasan dan dalam konferensi tahunan, IPA telah banyak memberikan masukan dan juga sumbangan pikiran untuk perkembangan dan kemajuan industri perminyakan di Indonesia. Masih di dalam kerangka 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maka konvensi IPA ke-24 kali ini mengambil tema The Petroleum Industry's Contributions to Indonesia's Development, Past, Present, and Future. Tema tersebut diharapkan tentu saja akan mampu menimbulkan diskusi dan sekaligus saling tukar pikiran di antara para ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri perminyakan dewasa ini dan juga di masa depan. Rasa kegembiraan saya dapat berada di tengah-tengah saudara-saudara semua, tokoh-tokoh dan para ahli perminyakan dari dalam dan luar negeri, serta dapat berbicara dan konvensi yang penting. Kesempatan ini juga ingin saya gunakan untuk menyampaikan ucapan selamat datang di Indonesia kepada para peserta konferensi yang datang dari luar negeri. Konferensi ini berlangsung dalam suasana bangsa Indonesia masih diliputi oleh rasa syukur dan kebahagiaan yang dalam berkenan dengan peringatan setengah abad Indonesia merdeka. Kami merasa berbahagia karena dengan kemerdekaan itulah kami dapat memanfaatkan potensi bangsa kami untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kenyataan juga menunjukkan bahwa setelah 50 tahun menjadi bangsa yang merdeka dan lebih dari 25 tahun membangun, tidak sedikit kemajuan yang kami capai. Rakyat kami juga telah dapat meningkat taraf hidupnya. Peranan sektor minyak dan gas bumi tidak kecil dalam pembangunan kami. Minyak dan gas bumi telah memberikan sumbangan yang sangat besar bagi pembangunan kami, baik sebagai sumber energi, sebagai bahan baku industri, maupun sebagai sumber penerimaan dan devisa negara. Sejak awal pembangunan kami, yaitu pada tahun-tahun permulaan pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama, kami memang telah memberikan perhatian secara khusus kepada sektor minyak dan gas bumi. Pembangunan yang kami lakukan selama ini selalu bertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang dinamis. Dalam situasi yang stabil, kami dapat menarik sejumlah perusahaan untuk bekerjasama dengan Pertamina atas dasar kontrak production sharing. Dalam kontrak kerjasama, atas dasar saling menguntungkan tadi, manajemen berada di tangan perusahaan negara
dalam hal ini adalah Pertamina. Sebelum itu, kerjasama dengan perusahaan asing didasarkan atas konsesi sebagai suatu bentuk perjanjian peninggalan masa lampau. Dalam kerjasama yang demikian itu, pemerintah hanya memperoleh royalti dari suatu daerah yang dikelola oleh perusahaan asing. Kerjasama semacam ini kami nilai tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kami, yang antara lain menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup kurang banyak dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Beberapa tahun kemudian, kerjasama atas dasar kemitraan tadi telah membuahkan hasil yang menggembirakan, yaitu beroperasinya lapangan minyak Kupas Pantai yang pertama di Indonesia yang terletak di Laut Jawa dan diberi nama Lapangan Cinta. Lapangan minyak ini saya resmikan beroperasinya pada tahun 1970. Keberhasilan ini kemudian disusul dengan resmian lapangan-lapangan minyak lainnya, hasil dari kerjasama dengan perusahaan-perusahaan minyak asing. Hadirin yang terhormat, di masa ini kami telah berhasil menyelesaikan pembangunan jangka panjang pertama dan mulai memasuki pembangunan jangka panjang yang kedua. Selama 25 tahun melaksanakan pembangunan jangka panjang pertama, kami berhasil meletakkan landasan ekonomi yang kukuh. Peran sektor minyak dan gas bumi dalam pembangunan jangka panjang pertama itu sungguh besar. Bahkan tidaklah keliru jika saya katakan bahwa sektor minyak dan gas bumi merupakan kekuatan besar selama pembangunan jangka panjang yang pertama. Setelah menyelesaikan pembangunan jangka panjang yang pertama, ekonomi kami tumbuh dengan baik, kemakmuran makin meningkat, kesejahteraan rakyat makin merata, dan kemiskinan jauh berkurang. Industri kami jauh bertambah luas dan kukuh, didukung oleh pertanian yang tangguh. Teknologi canggih mulai kami kuasai, terutama oleh generasi muda kami. Bangsa Indonesia merasa siap memasuki tahap tinggalan dalam pembangunannya, mengejar ketinggalan dari bangsa-bangsa lain yang telah maju lebih dahulu. Dalam pembangunan jangka panjang kedua sekarang ini, kami mengandalkan sektor industri sebagai penggerak utama ekonomi kami. Sektor ini juga kami harapkan sebagai penyerap utama angkatan kerja. Sektor industri harus kami kembangkan agar makin efisien dan berdaya saing yang tinggi. Sebab hanya dengan demikian sajalah Indonesia dapat beralih menjadi bangsa industri yang maju. Di samping membangun sektor industri, kami tetap harus meningkatkan dan memperluas pembangunan di bidang pertanian, perdagangan, perhubungan, pariwisata, dan lain sebagainya. Dalam pembangunan jangka panjang kedua, kebutuhan minyak bumi jelas akan terus meningkat, sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan kemajuan yang kami capai. Ekspor minyak bumi akan makin kecil. Karena itu kami harus berusaha meningkatkan usaha-usaha diversifikasi dan konservasi energi. Jika sampai terlambat, maka sumber minyak kami akan habis diolah untuk kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri. Padahal energi yang berasal dari minyak dan gas bumi masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kami. Oleh karena itulah, kami terus berusaha mendorong pencarian sumber-sumber energi minyak dan gas yang baru dengan menciptakan iklim berusaha yang sehat yang terus disesuaikan dengan perkembangan sehingga Indonesia tetap menarik bagi investasi baru. Langkah yang demikian ini juga kami tempuh dalam melaksanakan pengembangan lapangan gas Natuna bersama mitra usaha kami, perusahaan-perusahaan multinasional atas dasar pertimbangan keekonomian. Lapangan gas Natuna memiliki kandungan gas bumi yang sangat besar, yaitu sekitar 46 triliun kubik. Kekayaan alam yang demikian besar itu tidak akan memiliki arti apapun jika tidak dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan lapangan gas Natuna tidak saja akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, tetapi juga akan bermanfaat bagi bangsa-bangsa lain di kawasan Asia Pasifik
yang membutuhkan sumber energi yang berasal dari gas bumi yang akrab dengan lingkungan itu. Hadirin yang terhormat, kurun waktu 50 tahun merdeka bagi suatu bangsa merupakan momentum yang baik untuk mengadakan mawas diri, mengadakan penyempurnaan terhadap apa yang telah kami laksanakan untuk melangkah lebih baik lagi di masa depan. Selama ini Pertamina telah berhasil melaksanakan tugas-tugas utamanya dengan baik. Dalam awal pelaksanaan pembangunan kami 2,5 masa yang lalu, perekonomian nasional kami sangat tergantung pada pendapatan dari sektor minyak dan gas. Pada saat itu belum banyak perusahaan swasta yang mampu bergerak di bidang industri minyak dan gas yang memiliki karakteristik memerlukan dana yang besar dan memiliki maju dan risiko yang tinggi. Meskipun telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik selama pembangunan jangka panjang pertama, namun memasuki pembangunan jangka panjang kedua sekarang ini, Pertamina harus dapat meningkatkan dirinya agar mampu mengikuti perkembangan dunia usaha yang bergerak dengan sangat cepat itu. Tahun-tahun terakhir abad ke-20 sekarang ini merupakan saat untuk bersiap-siap menghadapi era perdagangan bebas yang mulai akan berlaku pada awal abad ke-21 yang nanti. Pada abad yang akan datang, diperkirakan kawasan Asia Pasifik akan menjadi salah satu pusat perdagangan dunia karena letak geografis, potensi sumber daya yang dimilikinya, dan stabilitas nasional yang dinamis. Indonesia akan mempunyai peluang yang besar untuk meningkatkan peranannya. Pertamina harus dapat dikelola secara lebih baik lagi sesuai dengan prinsip ekonomi perusahaan yang lebih berorientasi pada efisiensi, produktivitas, dan keuntungan. Pertamina menjalin hubungan kerjasama dengan mitra-mitra usahanya dengan semangat kerjasama yang saling menguntungkan. Adalah wajar jika dalam kerjasama bisa timbul masalah. Yang penting adalah agar masalah-masalah itu diselesaikan sebaik-baiknya melalui wadah organisasi Asosiasi Perminyakan Indonesia sebagai forum dialog dan komunikasi bersama. Apa yang telah dicapai dalam rangka kerjasama antara Pertamina dan mitra-mitra usahanya hingga mencapai prestasi seperti yang kita saksikan sekarang ini sesungguhnya merupakan wujud dari penyelesaian berbagai masalah melalui dialog dan musyawarah. Melihat ke depan melalui rangkaian sejarah dan pasang surutnya kegiatan perminyakan, kami akan terus memperhatikan harapan dan kepentingan mitra usaha kami terhadap berbagai prosedur dan ketentuan yang diperkirakan akan menghambat kelancaran usaha itu. Akhirnya, dengan mohon semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Dengan ini saya nyatakan konferensi tahunan ke-24 Asosiasi Perminyakan Indonesia secara resmi dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah sudah upacara peresmian pembukaan. Soeharto berkenan meninggalkan tempat upacara. Either in national, regional, or in the future, Indonesia has more even steps
to increase the country's competitiveness. The steady stream of deregulation packages continue to liberalize trade and investment in the country. Investment on the world's noted approach contained of debt regulation, trade divestment program, no restriction for foreign investment in position of 100% of foreign ownership. Deregulation package of last May. Comprehensive package promote restructuring by simplifying procedures and incentive components needed for the restructure. The average tariff today in excess of 8% annually towards the latter parts of the planned period, which bring an average increase. Continue restructuring of the economy with the share of non-oil manufacturing GDP expanding to 32%. Sebentar aja Bu, mengenai usaha Indonesia yang proaktif di dalam ekspor non migas itu gimana Pak? Namanya ekspor proaktif itu peluang harus kita manfaatkan betul, investasi kita dorong terus, kemudian kita anjurkan pelaku-pelaku kita untuk langsung mengambil manfaat tersebut. Peluangnya besar sekali dalam waktu-waktu yang akan datang. Jadi proaktif itu harus sangat aktif di depan itu. Tapi Pak, kemarin saya ketemu investor dari Korea Selatan menyatakan bahwa masih banyak hambatan jalan segala. Ya semua kita tahu. Tapi faktanya approve investment tahun ini kan besar sekali. Di samping itu kita harus memperbaiki terus sambil jalan. Saya tahu masih ada hambatan-hambatan, tapi kan kita mesti hilangkan itu. Kemudian Pak, pertumbuhan ekspor yang tidak menggembirakan? Pertumbuhan ekspor yang menggembirakan harus dilihat dari dua aspek ya. Memang pemakaian konsumsi dalam negeri itu peningkatannya cukup besar, sehingga sebagian untuk dalam negeri. Tapi harus dilihat juga dari investasi yang disetujui banyak. Jadi investasi yang disetujui banyak itu kan menyebabkan investasi, menyebabkan penambahan modal, penambahan kapasitas. Jadi nanti on the long run, dalam jangka waktu pendek, menengah, panjang itu dampaknya akan kelihatan. Dan ini tercermin daripada import kita, di mana import barang-barang modal terakhir ini, Januari, Juli itu naiknya kurang lebih 15-16%. Itu harus didorong terus, karena import barang modal itu adalah untuk investasi, baik proyek baru maupun perluasan. Jadi sekali lagi, kalau kita melihat ekspor kita yang akhir-akhir ini Januari, Juli itu naiknya kalau tidak salah 14,5% itu harus dipacu terus. Nah, karena itu kita harus lihat juga yang investasi yang sudah disetujui. Ini implementasinya harus ditinggikan, jangan hanya 49%, tapi harus lebih tinggi lagi. Ya? Barang konsumsi juga meningkat? Barang konsumsi memang meningkat, tapi peningkatannya ya saya kira ya kita perlu menganjurkan agar bangsa kita itu lebih suka